Orang yang terbaik, ingat ibu bapak, orang yang terbaik itu bukan yang paling sering wirawiri ke Mekah, baik itu haji maupun umroh. Tapi orang yang terbaik itu adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Lanjutan ayat itu yang dikeluarkan, yang dilahirkan, yang dihidupkan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababun naimul mu'abbad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mufaddalul musyarraful muayyad, wa huwa hamidun wa mahmudun wa ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Para sesepuh dalasan, para bini sepuh, para hujat, sahabat sebaturna ingkang kula hormati, minggahipun dumateng para pengurus sahabat dan pengurus PHBI Badurna ingkang kula hormati, Pak Lurah sinau sampun tindak, kula hormati wau ajeng medal yo tak sangoni slamet kula ngoten. Ibu-ibu, bapak-bapak lan para sedaya jamaah taklim Ahad pagi, sahabat lan jihad pagi ingkang kula hormati lan insyaallah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah Masjid Al Jihad ngentak pelem ingkang kula hormati lan ingkang pantes sinudarsono. Sepisan malih monggo kula dherekaken sarengan mujuaken puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ijing menika Allah ngeparengaken kula lan panjenengan sedaya nyawiji wonten ing Masjid Al Jihad menika. Saperlu buktekaken bilih kita sedaya menika satunggalipun keluarga besar ingkang selalu menyatu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, keyakinan kita, nopo melih ngantos dumugi menyatu dalam satu majelis taklim menika. Mugi-mugi kanthi nikmat ingkang kula lan panjenengan mensyukuri kanthi sae menika samangke Allah ngeparengaken paringipun nikmat lan rahmat ingkang langkung sae, langkung kathah lan langkung barokah ngantos dumugi kita sedaya dados tiang-tiang ingkang husnul khatimah. Ingkang nomor kali ibu bapak lan para sedaya ingkang kula hormati, monggo kula dherekaken sarengan ngujuaken selawat lan salam dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nembe kemawon kula lan panjenengan sedaya tiang Islam khususipun di Indonesia merengeti maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kula lan panjenengan sedaya mboten kendhat anggenipun tansah ngunjukaken salawat lan salam dhateng panjenenganipun
Allah ngreken kita sedaya menika dados tiang-tiang ingkang setya lan nuhoni dumateng dawuh-dawuhipun lan tansah mbuktekaken kesetiaanipun menika sae ngagem pangandikan punapa dene ngagem perbuatan wonten madyaning gesang menika. Tundanipun kula lan panjenengan sedaya insyaallah dipun keparengaken dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kula hormati, sepisan kula matur magepokan kalian ringkes Maulid Nabi. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tauladan yang baik bagi kamu sekalian. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Sudah barang tentu tidak semua orang ananging mligi kagem tiang-tiang ingkang gesangipun menika namung pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hidup itu yang dicari harta tanpa berpikir diridhoi atau tidak. Ada orang yang hidup yang dicari itu kedudukan. Lingguane apik apa ora juga tidak diperhitungkan. Ada yang dicari itu ilmu, tapi ujungnya juga berkenaan dengan materi. Nek wis pinter terus sesuk nggih nyambut gawe terus dadi wong sugih lan sak pituritipun. Tapi orang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan di dalam hidup, yang pertama adalah orang-orang yang hidupnya itu selalu mencari ridho Allah. Jadi apapun, posisinya apapun, dimanapun, yang penting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Mula mugi-mugi panjenengan sedaya, ibu bapak para hujjat, para haji hajah menjadi haji yang senantiasa dihiasi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula nate diundang tiang ketika saya masih kuliah. Sesuk nang omahku. Dia pengusaha hotel. Enten nopo, Pak? Aku arep piknik. Jebule kula dugi mriku niku pengajian pamitan haji. Jadi dari awal itu dia sudah tidak berpikir haji ki ngopo. Malah leh ngendika aku arep piknik. Padahal kita semua ini menunaikan ibadah haji dengan ungkapan setelah niat haji adalah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, bukan untuk piknik, bukan untuk belanja, bukan untuk shopping, bukan untuk jalan-jalan, tapi saya datang memenuhi panggilanmu. Haji itu panggilan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum dipanggil, sudah ancang-ancang saja tidak bisa berangkat. Sudah tinggal berangkat saja, ternyata ditunda 1 tahun lagi.
Ini. Jadi yang pertama, hidup jadi haji juga haji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang belum haji juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik, ingat Ibu Bapak. Orang yang terbaik itu bukan yang paling sering wirawiri ke Mekah. Baik itu haji maupun umroh. Tapi orang yang terbaik itu adalah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik. Lanjutan ayat itu yang dikeluarkan, yang dilahirkan, yang dihidupkan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pak Haji yang kegiatannya amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah hajinya mabrur. Ibu bapak yang belum tindak haji, kemudian kegiatannya amar ma'ruf nahi mungkar, juga insya Allah hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibu bapak, orang yang meneladani Nabi itu adalah orang-orang yang menjadikan kebahagiaan hari akhir itu sebagai final goal. Wal yaumal akhir. Kebahagiaan di akhirat itu menjadi tujuan utama. Ibu bapak, panjenengan nyisihaken untuk infak, untuk beramal, itu kan juga sebenarnya tabungan untuk ke depan. Wong cetha kok nek sing jenengan tabung, jenengan dahar itu alamatnya jelas. Tapi kalau yang ditabung menjadi amal jariah itu menjadi tujuan akhir bagi kita semua. Besar nggak apa-apa, kecil juga tidak apa-apa. Yang penting hidup di akhirat itu menjadi yang terbaik bagi kita. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Raihlah kebahagiaanmu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu tidak boleh melupakan nasibmu di dunia. Jadi agar kita ini menjadi orang-orang yang bisa menikmati kehidupan di akhirat lebih baik dari di dunia ini, kita pasti wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita disuruh untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah memerintahkan. Allah juga berbuat baik kepada seluruh hamba dan seluruh makhluk. Jadi yang kedua, ibu bapak yang saya hormati, orang yang meneladani Nabi itu adalah orang-orang yang kehidupan akhiratnya itu menjadi yang paling pokok, paling utama. Dan saya ibu bapak, tidak sedikit orang-orang sik dahar niku saanane lauke ora tau ganti tempe terus. Sing penting iso nyelengi bendang iso budal haji. Seadanya, saya pakai seadanya. Sing penting iso berbagi kepada sesama. Itu namanya kepentingan akhirat itu diutamakan. Dan yang ketiga, ibu bapak, orang yang meneladani Nabi itu adalah orang yang hidupnya selalu dihiasi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsiran. Kita sudah dipandu sedemikian rupa untuk selalu berzikir. Bangun tidur kita berzikir. Masuk kamar mandi kita berzikir. Keluar kamar mandi kita berzikir. Keluar rumah kita ke masjid berzikir. Masuk masjid berzikir. Keluar masjid berzikir. Mau pergi pengajian berzikir.
mau taklim juga berzikir. Jadi semua aktivitas manusia muslim itu sudah ada panduannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak pernah akan mengatakan Gusti Allah ora preso. Semua ini dalam pantauan, dalam pengawasan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ada namanya waskat, pengawasan melekat. Sebelumnya ada pengawasan malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan, satupun perbuatan yang tidak tercatat, yang tidak terekam oleh malaikat atid dan raqib. Ibu bapak yang saya hormati, sebaik-baik orang ada yang tidak senang. Nabi Muhammad itu adalah manusia terbaik yang diutus, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit manusia yang tidak senang kepada Nabi. Bahkan Nabi dihujat, Nabi hina dan macam-macam. Tapi sejelek-jelek orang juga punya teman. Wong rusak niku nggih duwe kanca sing ora sithik kelompoke niku lho. Maka dari itu ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, saya sambung taklim singkat pada pagi hari ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, besok di hari kiamat, ini diawali dengan ayat yang cukup panjang. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Besok di hari kiamat, teman akrab, konco kentel, istilah pelem konco menyut, itu akan menjadi musuh bebuyutan. Sakniki rak pun kathah. Nek ting ngentak mboten enten ting Jakarta niku lho sing. Pas durung entuk niku gayeng. Tapi begitu entuk keconangan kabeh ngomong, akhirnya muncul tibi tijeh, tibeh. Mati siji mati kabeh. Ngomong kabeh. Teman akrab itu akan menjadi musuh bebuyutan. Illal muttaqun, kecuali pertemanannya, persahabatannya orang-orang bertakwa. Persahabatannya jamaah haji. Itu persahabatan orang-orang bertakwa. Ya ibadi, hai hambaku, la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Janganlah kamu sekalian itu takut, dan janganlah kamu sekalian itu khawatir. Jangan kamu sekalian sedih. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu sekalian ke dalam surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ibu bapak. Nah, ini baru dibeberkan dengan hadis yang panjang. Saya sampaikan pada pagi hari ini. Innallaha ta'ala ibadun, sesungguhnya Allah memiliki hamba. Kulon jenengan sedaya insyaallah tercatat dan termasuk sebagai hamba Allah. Wonten lho ibu bapak yang menjadi budaknya harta. Tangi turu ngantek mapan turu meneh niku sing dipikir mung bondo. Ngaji sithik mon mboten disempatke. Itu bukan hamba Allah, tapi hambanya harta. Kayak Qarun. Wis sugih tapi isih kurang terus. Itu. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba Allah. Yudha'u lahum yaumal qiyamati al-manabir, yang kepada mereka itu besok di hari kiamat telah disediakan tempat-tempat terhormat, panggung-panggung kehormatan.
Hum yaquduna 'alaiha, mereka itu duduk di atas panggung kehormatan itu. Hum laisa bi anbiya wala syuhada, mereka itu bukan para nabi dan bukan para rasul. Yaiduhumul anbiya wa syuhada, sampai para nabi para rasul itu pada heran, iki sapa to jane. Hum yaqudu 'alaiha hum wujuhum nur, wajahnya itu bersinar Ibu Bapak. Wajahnya bersinar. Persis kaya manten niku lho. Manten niku nek pas dilingguhke teng pelaminan niku ora bersinar. Bedak entek sak-sak koyo. Wujuhuhum nur, wajahnya itu bersih karena memang di make up. Make up dandan dadi apik jenenge make up, nek dandan dadi elek jenenge make down. Apa? Wujuhum libasuhum nur, pakaiannya itu juga bersinar. Agemane digawe sing pating kerlip. Mereka duduk di atas itu sampai ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Ternyata itu ada 3 golongan. Insya Allah jenengan termasuk. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? 1, hum al-mutahabuna fillah, mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling membangun kebersamaan karena Allah, saling membangun kekompakan karena Allah, saling bersahabat karena Allah. Persahabatan ini dibangun seperti itu. Dan sewu Ibu Bapak, ada toh orang sing akrab, lu sampean kok iso akrab karo si anu ki, ketemune nanti pas nonton Jadilan. Wonten sing ngoten. Wonten meneh wong akrab banget. Ya Allah ya Rabbi. Wong papat akrab, nek ngomong niku jen sudah orang nganggo tedeng aling-aling. Jebule kanca majelis criwik lho, coba. Iya enggak? Jenengan kok akrab? Saya ketemu di majelis taklim di Balai Desa Batu Retno. Saya ketemu di majelis taklim Al-Jihad. Saya ketemu di majelis taklim sahabat. Jadi kebersamaan itu dibangun memang karena rasa cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, kula mboten matur kathah. Kula setengah pitu jane niki kudune wis lekas niki. Kula kudu ceramah teng babadan, Pak. Berarti rada molor niku ning paling dinteni. Jam 9 saya juga ceramah jamaah haji di Kricak, Jalan Magelang. Itu pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Lu ono wong niku kok kancan gante akrab banget tenggen maksiatan nek. Kanca apa to? Kanca. Oke toh Ibu Bapak. Jebule kanca sering dugem. Kanca lini kok akrab, hum al-mutahabuna fillah. 1, orang yang saling mencintai karena Allah. Kok jenengan boten akrab karo nikoto? Oh beda mereke. Minyak kok kon karo banyu akrab ya ora iso to. Nggih mboten. Jenengan kok iso akrab, iso saling senyum karena memang satu komunitas, satu hati, satu tujuan. Tujuannya apa? Ridho Allah, hari akhir sebagai tujuan, zikir sebagai hiasan di dalam hidup. Yang kedua, manhum ya Rasulullah. Terus yang nomor kali sinten niku? Hum al-mutajalisuna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang mutajalis fillah. Jalasa itu duduk, mutajalis itu saling duduk. Istilah ngentak lelenggahan niki lho. Mutajalis fillah ini namanya majelisnya Allah. Ibu Bapak,
saya pernah sampaikan, Nabi Adam itu hanya satu kesalahan, dideportasi dari surga. Kesalahan kula jenengan pinten? Ajeng pengen teng swarga mboten? Lha siji wae ditokke jeneng Nabi Adam niku. Ning nek Nabi Adam mboten ditokke saka swarga, ngentak sepi. Baturna yo sepi, donya sepi. Pelem yo sepi niki. Semuanya jadi lengang. Ternyata Nabi Adam dikeluarkan hanya satu kesalahan. Kita punya kesalahan yang sangat banyak, tapi pengen mlebu swarga. Ada jalan pintas yang memudahkan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumah berjalan menuju majelis ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mulai ibu bapak, ini insya Allah jenengan sesura lungguting dhuwur nika. Ha kok dhewean bapake nang ndi isih pit-pitan. Lah ibune nang ndi isih meres klopo. Klopo kok diperes mboten tetes. Atos. Ternyata apa ibu bapak? Jadi yang kedua ini orang yang akan dimuliakan oleh Allah mutajalis fillah. Majelis taklim seperti ini kenapa menjadi jalan yang paling mudah untuk menuju surga? Karena majelis ini akan mengingatkan kita semua. Sing rada nyimpang dadi lurus meneh kan gitu. Sing rada reget dadi resik meneh karena selalu diingatkan. Apalagi kalau hadir di majelis taklim 1 hari 3 kali kayak orang minum obat, resik banget nih. Maka orang yang rajin di majelis taklim, insya Allah dia akan didudukkan, dimuliakan oleh Allah SWT. Yang ketiga ibu bapak, manhum ya Rasulullah. Yang ketiga itu siapa Rasulullah? Rasul menjawab, hum al-mutazawiruna fillah. Mereka itu adalah orang-orang yang mutazawir. Zara yazuru itu berkunjung. Mutazawir itu saling mengunjungi. Maka tepat pengajian sahabat ini. Kolo-kolo di balai desa, kolo-kolo mutazawir mengunjungi di Pelem, di Ngentak, di Bioro. Sampai rata. Mohon maaf, orang yang mutazawir fillah ini adalah orang yang sangat-sangat mulia. Apalagi kalau yang dikunjungi itu orang-orang yang menjadi baik setelah kita kunjungi. Itu akan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak lan para sedherek ingkang kula hormati, jane kula pengen mantur ngantek jam 7. Ning kula mlaku ya butuh wektu ngoten. Kula jane wingi pun matur kalih Pak Agus Jumingin, Pak sesuk aku cepet-cepet kula ngoten. Mila saking menika pun sementen mawon le ngaji, makin ndak gumoh. Gugu wae emoh niku. Ada 3 orang yang meneladani Nabi, syaratnya itu tadi, kemudian ada 3 orang yang akan dimuliakan oleh Allah, mutahabbuna fillah, mutajalisuna fillah, mutazawiruna fillah. Niki nek dipraktekke jenengan pasti husnul khotimah. Sudahlah, pokoknya meneladani Nabi dan senantiasa berbuat menjadi orang-orang yang jadi hamba Allah yang terbaik. Makaten ibu bapak lan para sedherek ingkang kula hormati, kathah atur kathah bab ingkang kurang praning penggalih, saestu kula nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Akhiripun billahi hidayah wa taufik wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.